Pelabelan makanan dan panduan pengaturan mandiri kebersihan makanan dan minuman Bab 6. Undang-undang yang mengatur keamanan dan sanitasi makanan, pelanggaran, dan sanksi umum industri makanan dan minuman. Pelanggaran umum dan sanksi industri makanan dan minuman akan paling banyak dibahas. Silakan lihat halaman 63 sampai 66 manual. Pelanggaran umum dalam industri catering adalah sebagai berikut. Pelaku usaha kerap melanggar pasal 8 Undang-Undang Keamanan Pangan yang mengatur pasal Undang-Undang Sanitasi. Pelaku usaha makanan tidak mematuhi pedoman praktik kebersihan makanan yang baik. Pelaku bisnis dapat merujuk ke bab 2 video tentang manajemen higienis bisnis catering. Halaman 11 hingga 42 dari manual memahami dengan jelas menurut personel, konstruksi, peralatan, bahan baku, penyimpanan. Selain itu, sering ditemukan belum mendaftarkan usaha makanan atau pendaftaran data tidak sesuai. Pengusaha harus memastikan apakah setiap tahun telah mendaftar dan memastikan tidak ada kesalahan data agar tidak dikenakan sanksi. Di bagian penelusuran, industri makanan harus menyimpan dokumen sumber bahan dengan baik. Dokumen sumber harus mencakup nama, jumlah, tanggal pembelian, atau nomor batch dan informasi pemasok bahan baku. Jika informasi tersebut tidak disimpan atau disimpan kurang dari 5 tahun, maka akan melanggar pasal 9 Undang-Undang Keamanan Pangan yang mengatur pasal sanitasi undang-undang. Butir pertama, operator harus melakukan perbaikan dalam batas waktu dan akan didenda jika tidak melakukan perbaikan. Selain itu, bisnis makanan dari kategori dan skala yang diumumkan akan dihukum sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Keamanan Pangan jika belum membeli asuransi kewajiban produk. Dalam pembuatan dan penjualan makanan atau bahan tambahan makanan, jika ada perilaku yang membahayakan kesehatan manusia seperti 10 situasi yang tercantum, maka akan melanggar pasal 15 Undang-Undang Keamanan Pangan dan denda sebesar 60.000 NT hingga 2 juta NT. Di antaranya, bahan-bahan yang mengandung racun dan berbahaya bagi kesehatan manusia, pemalsuan atau peniruan, atau menambah bahan tambahan yang tidak disetujui dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dengan denda. Jika peralatan, wadah, atau proses pembungkusan beracun menghasilkan efek kimia yang merugikan atau menimbulkan resiko bagi kesehatan manusia, akan dikenakan denda antara 60.000 NT hingga 2 juta NT. Di antaranya, bagi yang menggunakan peralatan makan, wadah, dan kemasan yang beracun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dengan denda. Selain itu, jika ditemukan penjual makanan yang tidak memenuhi standar higienis saat pemeriksaan wadah atau kemasannya, atau bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi spesifikasi seperti jumlah penambahan yang melebihi standar, itu harus diperbaiki dalam batas waktu, kalau tidak bisa didenda. Pelanggaran yang umum terjadi antara lain pelanggaran pasal 22, 25, dan 28 Undang-Undang Keamanan Pangan. Iklan yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap pelabelan makanan lengkap. Pelabelan perusahaan yang secara langsung melayani catering, memasok makanan tertentu tanpa melabeli negara asal dalam bahasa Chinese tradisional, dan iklan yang melibatkan kepalsuan, melebih-lebihkan, kesalahpahaman, atau khasiat medis juga akan dikenakan sanksi. Pada halaman 46 hingga 50 manual dan bab 4 terdapat penjelasan rinci tentang pelabelan iklan yang benar dalam video iklan promosi. Berikutnya adalah situasi penyegelan produk yang sering ditemukan di industri catering pada pasal 41 butir pertama Undang-Undang Keamanan Pangan. Pengusaha makanan yang tidak sesuai dengan pasal 8 GHP. Pasal 15 butir pertama, 10 kondisi yang disebutkan dalam ketentuan di halaman kelima. Pasal keempat, beta reseptor yang perlu ditemukan di dalam daging. Atau menggunakan bahan,
wadah, atau kemasan kondisi yang merugikan kesehatan, pengusaha makanan harus memberhentikan usaha dan penjualan dan menyegel produk. Jika diduga ada kasus keracunan makanan, harus mengikuti seminar minimal 4 jam di otoritas kompeten terkait. Selain itu, penyitaan dan pemusnahan produk ilegal yang umum terjadi di industri catering adalah sebagai berikut. Apabila otoritas berwenang pusat melakukan pemeriksaan secara tidak teratur dan menemukan bahwa makanan tersebut tidak memenuhi standar higienis, pasal ke-15 ayat pertama menyebabkan orang keracunan makanan. Menurut pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Keamanan Pangan, beta reseptor tidak boleh terdeteksi dalam bentuk produk daging dan produk terkait lainnya, kecuali yang standar keamanannya ditetapkan. Peralatan makanan atau kemasan makanan dan deterjen makanan dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang dijual dan peralatan, wadah atau kemasan yang digunakan di dalamnya tidak memenuhi standar higienis keamanan dan mutu setelah diperiksa, dan bahan tambahan makanan yang digunakan dalam produk yang dijual tidak memenuhi spesifikasi, ruang lingkup, penggunaan dan batasan serta spesifikasi produk yang melanggar peraturan. Dalam keadaan ini akan disita dan dimusnahkan. Situasi umum lainnya di industri catering, di mana produk ilegal disita dan dimusnahkan adalah label produk. Jika otoritas kesehatan yang kompeten menemukan bahwa iklan pengusaha makanan tidak sesuai, dibesar-besarkan dan rawan kesalahpahaman, pengusaha harus mengambil kembali produk dan memperbaikinya dalam batas waktu. Itu tidak dapat dijual sampai batas waktu berakhir dan harus diperbaiki. Jika tidak, produk akan disita dan dimusnahkan. Di akhir bab ini, lampiran dari manual ini mengumpulkan formulir-formulir yang diperlukan untuk pengelolaan kebersihan diri di industri catering. Anda juga dapat memindai kode QR untuk mengunduh dan mencetak. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengetahuan manajemen sanitasi yang relevan, Anda dapat merujuk pada referensi yang digunakan dalam manual. Ini adalah akhir dari bab ini. Untuk memahami Undang-Undang Manajemen Keamanan dan Kebersihan Makanan, sanksi dan pelanggaran yang sering ditemukan pada pengusaha makanan, silakan lihat halaman 63-66 dari manual. Untuk informasi lebih lanjut, terima kasih telah mendengarkan.